Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pak Syuhud, Mas Syuhud dipimpin doa. Nggih, Bu Guru. Mari kawan-kawan kita mulai pelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Syuhud ya sudah memimpin doa hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini lancar, tidak ada kendala dan bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak sudah siap belajar, sudah berdoa. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya, LKS-nya, buku tulisnya, semuanya disiapkan, guys. Sudah siap semuanya belum? Sudah, Bu. Oke, pintar. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini bertepatan dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak sholawat ya, karena sesungguhnya dengan memperbanyak sholawat maka akan melebur dosa-dosa besar. Terus kemudian menunjukkan kita ke jalan yang benar, menjauhkan dari siksaan neraka, dan juga memudahkan untuk mendapatkan nikmat yang abadi yaitu surga. Selanjutnya, Bu Guru absen dulu ya. Mas Mufid hadir? Ada, Bu. Mbak Aziza hadir? Ibu. Ya, Mas Syuhud hadir ya, tadi sudah mimpin doa. Mbak Aini hadir? Mbak Marfuah? Ya, Bu. Mbak Marfuah belum on. Oh ya. Sehat Bu, kan Mbak maaf. Marfuah? Iya, alhamdulillah, Bu. Ya, ini ada beberapa teman kita yang belum hadir ya. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar materi melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan apa ya yang satunya ya? As-Somad. Nah, sekarang As-Somad itu saya tuh, Bu. Oh iya. Iya. Bagus sekali ya namanya ya. Nama saya. Oh. Ya. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar dua Asmaul Husna lagi. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari Asmaul Husna ini? Jadi dengan belajar Asmaul Husna, nanti anak-anak itu diharapkan mampu meyakini adanya Allah yang maha mendahulukan dan maha kekal. Kemudian anak-anak mampu menunjukkan sikap peduli, anak-anak mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Terus kemudian mampu menganalisis contoh perilakunya dan juga mampu membaca Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik dan benar, dengan jelas dan benar. Oke, selanjutnya anak-anak masih ingat apa itu artinya Asmaul Husna? Artinya apa ya? Mbak Aini, apa artinya? Halo Mbak Aini. Baik bagi Allah, Bu Guru. Oh, nggih, pintar sekali. Jumlahnya ada berapa Mbak Aziza? 99, Bu. Oh ya, pintar sekali. Oh ya, selamat datang. Ini Mbak Siti Daroja. Sama Mbak Bu Guru. Ini masih kameranya belum kelihatan ini ya. Oh ya, sehat Mbak Siti Daroja?
Alhamdulillah, sehat Bu Guru. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nanti akan Bu Guru tampilkan. Nih, kelihatan belum, Ge? Sudah, Bu. Ampun. Ya, alhamdulillah. Bentar, Ge. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan belajar Asmaul Husna, 2 Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini ya. Yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Oke, apa arti Asmaul Husna Al-Muqaddim? Nah, ini pasti masih penasaran ya, apa ya Bu Guru artinya? Oke, daripada penasaran, kita dengarkan ini dulu ya. Iklan. Iklannya bagus. Iklannya bagus ya. Nah, sekarang sudah tahu belum artinya Al-Muqaddim apa? Coba Mas Mufid, artinya apa Mas Mufid? Al-Muqaddim. Al-Muqaddim tadi kalau nggak salah yang maha mendahulukan, Bu. Wah, pintar sekali, luar biasa. Iya. Ini pintar sekali. Nah, jadi Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahului sama saja ya. Selanjutnya kita amati gambar ini. Coba ada yang tahu ini gambar apa ya? Gambar apa? Ini siapa ini Mbak Aziza? Ini Mas Suhud. Ini Mas Mufid ya. Ini gambar sedang apa ya? Belajar kelompok Bu Guru. Oke, pintar sekali belajar kelompok. Lalu apa hubungannya dengan materi kita hari ini ya? Ada yang sudah tahu? Belum Guru. Belum ya, nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Nanti setelah kita pelajari, kita akan tahu hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Baqi. Oke. Kalau ini gambar apa ya? Gambar apa ini Mas Suhud? Gambar orang meninggal, Bu. Orang meninggal, ya orang meninggal disolatkan ya, didoakan, betul sekali. Lalu hubungannya dengan materi kita tentang Asmaul Husna Al-Baqi apa? Ini nanti juga akan kita cari tahu jawabannya. Oke, Al-Baqi. Sekarang Mbak Azizah dibaca. Ibu, Al-Baqi artinya adalah maha kekal. Allah memiliki sifat Al-Baqi yang berarti bahwa Allah maha kekal. Oleh sebab itu, manusia diwajibkan menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Oke, pintar sekali. Jadi, Al-Baqi artinya apa Mbak Aini? Mendahulukan. Yang maha kekal, Bu. Oh iya, pintar sekali ya. Oh, jangan sampai kebalik loh ya. Jangan sampai kebalik. Terus sekarang anak-anak sudah tahu apa artinya Asmaul Husna, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Betul ya, kita lanjutkan. Sekarang dibuka LKS-nya halaman 28 dan 29. Kita amati bersama-sama materi yang ada di LKS. Ada yang LKS-nya hilang? Tidak ya, anak-anak pintar, anak-anak rajin, pintar menyimpan barangnya sendiri ya. Terus sekarang kita amati materi yang ada di halaman 28, 29. Nah, anak-anak garis bawahi kalimat-kalimat yang penting. Kalimat yang penting itu yang seperti apa? Apakah semua kalimat itu tidak penting? Ya, penting semuanya, tapi ini untuk memudahkan anak-anak dalam
belajar. Misalnya ada kalimat itu yang paling atas, itu ada kalimat Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Nah, itu kalimat penting. Nah, itu digarisbawahi. Oke, paham? Paham Bu Paham, Guru. ya, anak-anak pintar paham semuanya. Nah, setelah digarisbawahi, anak-anak tuliskan poin-poin tersebut di lembar LKPD yang sudah dibagikan. Di mana ya? Kita lihat bareng-bareng. Nah, LKPD ini yang sudah dibagikan Bu Guru ya, coba diamati. Di sini ada kolom untuk menuliskan poin-poin penting. Mana kolomnya? Ya, di sini tuliskan poin-poin penting pada kolom di bawah ini. Jadi anak-anak mengerjakannya di sini, ditulis di sini poin-poin pentingnya. Sudah paham, nggih? Sampun, kalau sampun kita kerjakan. Oke, setelah itu kita analisis ya, contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita cari contoh paling tidak tiga contoh. Terus pertanyaannya, mengapa tuh kok kita perlu meneladani Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Ada yang tahu, Mbak Darojah? Kenapa tuh kok kita harus meneladani Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi? Enggak tahu Bu Guru. Oh, belum tahu. Ada yang tahu? Mbak Marfuah. Saya juga belum tahu Bu Guru. Oh, belum tahu, iya. Jadi kalau kita belajar itu tidak hanya sekedar tahu tentang materinya, tapi kita juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibaratnya kalau kita belajar kok hanya sekedar tahu tok, nanti kita cuman pinter tok. Tapi kalau kita bisa meneladaninya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti insya Allah akhlak kita, perilaku kita juga akan baik, termasuk meneladani Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Oke, sekarang setelah dikerjakan, tadi ada dua menulis poin penting dan juga mencari contoh perilaku meneladani Asmaul Husna. Sekarang kita presentasikan satu persatu. Nah, mulai dari Mas Mufid, ayo coba sebutkan 3 contoh meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. Mendahulukan yang lebih tua dulu, Bu. Oh, mendahulukan yang lebih tua. Oh, ya, mendahulukan apa itu? Mendahulukan misalnya jalannya atau jalannya. Ya. Oh, nggih, pinter. Terus misalnya lagi mendahulukan pekerjaan yang lebih penting dulu. Oh iya, pinter sekali, mendahulukan pekerjaan yang lebih penting. Terus mendahulukan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Oh iya, hebat sekali, sudah dapat 3. Kasih tepuk tangan buat teman kita, Mas Mufid. Ya, 100 ya, hebat sekali, Masya Allah. Terus selanjutnya, anak-anak bacakan Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi beserta artinya ya. Coba kita baca satu persatu dari Mas Syuhud. Al-Muqaddim artinya begitu. Al-Baqi artinya begitu ya. Ayo Mas Syuhud. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Baqi artinya maha kekal, Bu Guru. Pinter, tepuk tangan untuk teman kita, Mas Syuhud. Anak hebat, anak pintar. Oke, selanjutnya coba Mbak Azizah. Ayo Mbak Azizah. Halo Mbak Azizah. Ya Bu, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Baqi artinya maha kekal. Pinter, tepuk tangan 100, hebat semuanya. Nah, selanjutnya kita kerjakan latihan tentang Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, ini di sini linknya. Ini ada 10 soal. Kerjakan di buku tulis ya, nanti kita bahas bersama-sama.
Oke, kelihatan ya, soalnya ini mudah-mudah sekali. Kalau anak-anak memperhatikan, pasti dapat nilai 100 semuanya. Oke, sudah dikerjakan ya. Selanjutnya, kita bahas bersama-sama soalnya ya. Yang pertama dibaca Mbak Darojah, yuk dibaca. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Perhatikan di bawah ini. 1. Selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendahulukan kebaikan. 4. Menyadari bahwa harta manusia tidak akan kekal. Di antara sikap di atas yang merupakan sikap yang tercermin dari sikap dari memahami nama Allah Al-Muqaddim adalah, ya coba kita cari mana yang mencontohkan yang merupakan sikap yang tercermin dari memahami nama Allah Al-Muqaddim. Ayo yang lain jawabannya apa? A atau B atau C? A 4, B 3, C 2, D 1. Yang mana? A, B atau C atau D? Ayo, Mas Mufid jawabnya yang mana? Saya tadi jawabnya yang B, Bu, yang nomor 3 itu. Oh ya, B, betul sekali. Jadi jawabannya yang B ya. Pintar sekali. Yang lainnya gimana? Ada yang salah tidak? Betul, Bu Guru. Alhamdulillah, pintar sekali. Nah, kita sudah bahas soalnya. Gimana? Ada yang salah? Tidak ya, 100 semuanya nilainya, nanti Bu Guru masukkan nilainya dapat nilai 100. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu Guru. Oh ya, Alhamdulillah menyenangkan. Apakah ada yang ngantuk? Tidak, Bu Guru. Semuanya semangat. Lalu kesimpulannya apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kita sudah memahami atau mengetahui tentang Al-Muqaddim dan juga Al-Baqi. Al-Muqaddim artinya maha mendahului, Al-Baqi artinya maha kekal. Selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim tadi juga sudah dibahas oleh teman kita Mas Mufid, mendahulukan kebaikan, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, termasuk apa? Anak-anak belajar itu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi hubungannya gambar tadi dengan materi kita hari ini apa? Belajar itu termasuk salah satu cara meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. Ya, pinter sekali. Terus selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna Al-Baqi. Yang pertama, menyadari harta itu yang dimiliki manusia tidak akan kekal. Karena yang kekal hanya Allah. Masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita juga pasti menjadi tua renta dan mati. Jadi hubungannya dengan gambar yang tadi apa? Kalau kita memahami atau meneladani Asmaul Husna Al-Baqi, maka kita itu sebagai manusia tidak kekal, akan mati. Beda dengan Allah yang maha kekal. Oke. Selanjutnya, anak-anak cari contoh di rumah ya. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim dan Al-Baqi selain yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi Ayo Membayar Zakat. Dibaca dulu di rumah materinya, dibuka LKS-nya biar besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, terima kasih. Pelajaran hari ini sudah semuanya kita pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah.
Amin ya robbal alamin. Alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Novi. Iya, Ibu. Kan kalau mau dikasih masukan Mbak Novi. Oke, monggo teman-teman, silahkan, saya dengan senang hati diberi masukan. Ya. Ayo silakan dikasih masukan. Ya. Atau mungkin saya bicaranya terlalu cepat. Ya, gimana? Kalau lemah lembut. Lemah lembut. Kelihatannya. Gimana? Tadi penilaiannya apa, Mbak? Untuk ini tujuan pembelajarannya Mbak Novi? Tujuan pembelajarannya, Bu. Jadi ada beberapa penilaian ya, Bu, dari penilaian tadi yang sudah disampaikan, yaitu tentang apa nih, menjelaskan dan juga menganalisis contoh. Terus yang terakhir membaca, mampu membaca itu penilaian keterampilannya, bisa membaca Asmaul Husna dengan baik dan benar. Oke. Jadi di situ pengetahuan, keterampilan, sikapnya bagaimana Mbak? Sikapnya Mbak? Ya, sikapnya sebenarnya kalau di sini sikapnya peduli gitu, Bu. Yang dimunculkan di KD-nya itu dengan memahami Asmaul Husna ini bisa menunjukkan sikap peduli. Peduli kepada sesama atau apa gitu ya. Nah, Oke, kalau begitu, kalau nanti peduli itu cara melakukan penilaiannya bagaimana Mbak Novi? Kalau kemarin yang saya buat itu kan karena ini bukan daring ya, Bu. Jadi penilaian luring. Jadi ini mengamati sikap, misalnya membantu teman yang tidak membawa alat tulis seperti itu. Terus kemudian meminjamkan alat tulis itu atau memberi makanan atau jajan kepada teman yang tidak membawa. Tapi karena ini daring, jadi kalau begitu, karena itu lebih ke tadi ya, al-muqaddim, sifat peduli gitu ya. Mungkin kalau luring gimana caranya? Ya, bagaimana ke arah pendapat ya, respon siswa gitu ya. Misalnya, bagaimana Mas Mufid, kalau ada temanmu yang tidak bawa tulis ya, gitu. Ya saya pinjemin Bu. Oh, berarti ini anak ada peduli sikapnya, paling tidak begitu ya. Tapi nanti di luring ya Mbak Novi ini ya, luring ya, untuk PPL-nya luring ya. Ya, oke, ya bagus. Ada masukan lagi? Yang penting antara rentetan tadi ya, rentetan RPP dengan proses pembelajarannya ini pas begitu ya, metode, media, penilaian yang digunakan ini sudah sesuai. Oke, gimana tadi persepsinya? Sudah ya, tadi nampaknya sudah ditanyakan dulu siapa yang tahu dan sebagainya. Yang lainnya silakan kalau mau beri masukan. Iya, tunggu teman-teman. Ya. Ayo. Ayo teman-teman. Mas Syuhud, Mas Mufid. Ayo. Nah, ini. Mbak Rizky.
Ya, ayo. Gimana? Ya. Ya, ada yang mau dikasih masukan, silakan. Ya, kita belajar bersama-sama. Tenang saja. Sebenarnya yang penting nanti berteachingnya kan lulus gitu ya. Lulus. Dikasih masukan aja dulu. Kasih masukan dulu. Ya, biar besok tidak diulangi ya Bu kalau ada salah. Ya, begitu. Itu ini kan berteaching syarat untuk PPL, begitu kan? Ya, PPL nanti jadi syarat untuk UKIN. Itu. Ayo, tidak ada. Begitu ya Mbak Novi. Tadi masukannya hanya pada mungkin kalau nanti diselesaikan saja. Kalau pas PPL-nya luring, ya dengan menggunakan instrumen yang kemarin dibuat. Kalau nanti daring, instrumennya sedikit dirubah untuk sikap. Memang sikap ini menjadi menjadi sulit ketika dilakukan secara daring. Tapi minimal tadi dengan menggunakan tadi ya menanyakan bagaimana sikap dia ketika kita tanya seperti itu. Halnya begitu. Bagaimana toh kamu suka enggak dengan temanmu itu? Enggak suka Bu, berarti ini sikap dia ada penolakan pada itu. Atau kalau kamu suka enggak dengan teman itu? Kemarin saya memberi makan dia Bu, berarti ada rasa empati, ada rasa kayak gitu ya misalnya. Kalau di situ bisa kita menyimpulkan tentang sikap siswa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi.